Berikutnya kami serahkan kepada Bapak moderator kita, Bapak Pendeta Novendrik Tambunan. Silakan, Omang. Terima kasih, Amang. Bapak dan Ibu yang terkasih, para peserta webinar kita pada sore hari ini, sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Amang John Posmatobing tentang acara kita, dan sudah sedikit memperkenalkan para pembicara yang akan menambah wawasan kita dalam mendalami topik yang kita bahas pada sore hari ini. Saya akan mengulang sedikit tentang para pembicara kita. Yang pertama, saya akan memperkenalkan Saudara Timotius Simanjuntak sebagai pembicara pertama nanti. Beliau adalah warga jemaat GKP, Jemaat Khusus Satria Grogol, Jakarta. Saat ini sedang mengikuti perkuliahan di Berklee College of Music di United States dan pernah mengisi Indonesia Java Jazz tahun 2017, pernah mendapatkan award dari Berklee College tahun 2020, dan di bawah bimbingan George Garzon, Joan Brecky, dan Billy Childs, dia juga pernah bekerja sama dengan beberapa artis terkenal Indonesia seperti Tompi, Monita Tahalea, dan Sandi Winarta. Saudara Timothy nanti akan membawakan materi yang terkait dengan perspektif kaum milenial terhadap nyanyian ibadah di gereja. Saya berharap kita bisa memberikan aplaus melalui tombol reaction yang ada di tempat kita masing-masing. Yang kedua, pembicara kedua nanti yaitu Bapak Profesor Dr. Andus Mauli Purba, MA, PhD. Beliau adalah seorang guru besar dalam bidang etnomusikologi, lahir dan menetap di Medan saat ini. Menyelesaikan pendidikan S1-nya dalam bidang etnomusikologi di USU Medan tahun 1986. S2 beliau juga dalam bidang etnomusikologi diambil di Wesleyan University, Connecticut, USA tahun 1988. Sedangkan program doktoral beliau dalam bidang etnomusikologi juga di Conservatorium of Music, Monash University, Melbourne, Australia tahun 1998. Beliau memperoleh jabatan guru besar tetap dalam bidang etnomusikologi di Fakultas Ilmu Budaya USU pada tahun 2007 yang lalu. Dan saat ini bekerja sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik di Fakultas Ilmu Budaya USU dan sebagai staf pengajar tetap di Departemen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya USU di Medan. Dan selain itu, sejak tahun 2017 hingga sekarang, beliau juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Etnomusikologi Indonesia atau MEI. Beliau pernah terlibat dalam mengorganisir beberapa pertunjukan festival musik baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Beliau juga aktif sebagai konduktor dan pelatih tim paduan suara, dan beliau pernah mengikuti berbagai festival yang diadakan baik di dalam maupun di luar negeri. Dan juga beliau pada Juli 2001 hingga Desember 2001 pernah menjadi guest lecturer on Batak Music di Music Department Monash University, Melbourne, Australia. Selain itu, beliau juga aktif melakukan penelitian ilmiah dalam bidang kesenian musik dengan berbagai fokus terkait aspek musikologis, histori, dan religi, khususnya pada bidang tradisi kebudayaan musikal masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara. Nah, beliau juga dalam sebagai warga jemaat GKPI sejak tahun 2010 hingga 2020 menjadi seksi musik, nyanyian, dan kor GKPI di tingkat resort maupun di tingkat sinode. Nah, dalam kapasitas tersebut, beliau pernah adalah ketua tim penyusun buku nyanyian jemaat GKPI yang hingga saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Itu sedikit kurikulum vitae dari Amang Mauli Purba. Pembicara kita yang ketiga yaitu Bapak Ernest Marianto.
Beliau menempuh pendidikan di Institut Filsafat Teologi, sekarang STFT Widya Sasana Malang pada tahun 1971, dan Institut Pastoral Afrika Timur pada tahun 1983. Pekerjaan atau pelayanan beliau sekarang ini aktif di Komisi Liturgi KWI, anggota Dewan Nasional, sekretaris 2 sebagai sekretaris 2, ketua seksi kesenian, musik, dan ketua tim doa. Beliau juga adalah anggota Dewan Redaksi Majalah Liturgi, juga aktif di Komisi Liturgi Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI. Beliau juga adalah tim ahli Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Beliau juga aktif sebagai penulis dan penerjemah buku-buku rohani, khususnya liturgi, musik liturgi, dan pernah memandu berbagai lokakarya liturgi. Aktif juga sebagai pengarang lagu dan terlibat di dalam juri sayembara Cipta Lagu Pesparawi Nasional, khususnya tahun 2021 nanti beliau juga terpilih sebagai juri. Beliau sekarang ini juga tercatat sebagai koordinator tim inti nyanyian gerejawi Yamuger atau Yayasan Musik Gereja. Berbeda dengan dua pembicara kita sebelumnya, Pak Ernest berasal dari Gereja Katolik. Demikian sedikit informasi tentang para pembicara kita. Saya menyampaikan kepada ketiga pembicara kita dengan urutan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, didahului oleh Saudara Timotius Simanjuntak, kemudian setelah itu langsung dilanjutkan oleh Bapak Mauli Purba, dan kemudian di bagian yang ketiga nanti diikuti oleh Bapak Ernest Marianto. Masing-masing saya berikan waktunya Pak sekitar 15 hingga 20 menit. Saya persilakan kepada Saudara Timotius. Ya, terima kasih. Kalau saya kan di sini ngobrolnya kebetulan tentang testimoni perspektif gimana sih orang seumur saya datang ke gereja, melihat nyanyian sekaligus mendengarkan, dan tentang mungkin saya bisa ngobrol juga banyak dengan latar belakang sejarah dan komposisi yang telah saya pelajari. Jadi buat latar belakang aja, saya belajar jazz composition di Berklee, dan saya juga menghadiri banyak gereja berbeda, dari denominasi yang berbeda, dari kultur yang berbeda. Mungkin kalau bisa saya sebutin, saya pernah ke Katolik, saya pernah ke Protestan, Presbyterian, Baptist Church, maupun Ortodok, dan lain-lain. Jadi mungkin saya bisa berbicara tanpa begitu bias ke arah gereja yang spesifik, karena saya nggak merasa diri saya terafiliasi oleh sebuah institusi tertentu atau dogma gereja tertentu. Mungkin lebih ke arah musiknya tersebut. Jadi yang saya lihat dari perbedaan jemaat, salah satunya adalah siapa aja sih yang datang ke gereja pada umumnya, apalagi dalam 4 tahun terakhir pada saat saya di Amerika Serikat. Ngomongin soal gereja seperti GKPI kan banyak menyanyikan himne. Kalau secara sejarah bisa dibilang himne ini terkenal dalam waktu yang cukup lama, namun mulai saat generasi sekarang mulai membuat jenis musik-musik baru. Dan kita juga secara sekuler juga nggak pernah ngelihat ada top Billboard yang menjadi dapat penghargaan Grammy atau lain-lain. Itu sebagai musik klasik ataupun yang bersuara dengan himne ataupun semacam itu. Jadi pada saat ke gereja, rata-rata orang yang datang ke gereja Protestan ataupun gereja yang sangat besar dengan himne itu, saya bisa lihat minimal umurnya pasti 50 tahun ke atas.
jarang ada anak muda yang ya kalau bisa dibilang menikmati himne itu sendiri. Dibanding dengan misalnya pada saat saya berkunjung ke Hillsong atau ke Baptist Church. Secara psikologi juga saya bisa bilang itu sangat masuk akal karena entry barrier untuk mengerti dan menghargai sebuah himne itu cukup tinggi. Dalam artian bahwa alat musik yang perlu digunakan secara proper buat main himne pada saat tahun medieval music, pada saat pertama kali chant keluar, ataupun zaman barok, zaman Johann Sebastian Bach mulai mengeluarkan banyak lagu, itu adalah alat musik yang belum tentu semua gereja sekarang punya. Contoh pipe organ, ataupun string quartet, ataupun piano yang dimainkan dengan proper gitu. Sedangkan kalau kita melihat lagu-lagu yang dibawakan di gereja yang pada umumnya anak muda banyak berkunjung, memang sudah ditujukan dengan gitar yang lagu juga cukup repetitif, secara komposisi tidak, bisa dibilang tidak begitu complicated, not as complicated as him. Jadi saya melihat memang perbedaan jumlah jemaat yang datang dari segi umur dari beberapa gereja. Dan yang menarik adalah himne itu kan bisa dibilang tidak memiliki groove tertentu karena memang secara komposisional mereka jarang menggunakan percussion yang memiliki pattern tertentu. Dan anak muda ataupun usia pada biasanya yang berumur mungkin di bawah 30 sekarang sudah disajikan lagu-lagu yang berbase oleh groove, oleh pattern, oleh sesuatu yang sudah menjadi diulang begitu terus-terusan. Sedangkan himne memiliki suatu warna yang lain, dia punya banyak kontrapuntal texture, dan itu cukup sulit buat dimengerti orang yang tidak begitu mendalami musik tersebut dan juga dengerin itu dari kecil. Jadi itu alasan saya kenapa bilang entry barrier untuk mendengarkan sebuah himne itu kurang dinikmati oleh anak muda sekarang. Tapi lain daripada itu juga sejarah sangat menentukan hal tersebut. Karena kalau kita pikir orang dari keturunan African American rata-rata pasti pergi ke Baptist Church. Jarangnya akan pergi Protestan maupun Katolik. Karena memang terbawa juga dari orang tuanya yang sudah pergi ke situ, lagu tradisional yang mereka nikmati. Ya kurang lebih seperti kalau kita ke HKBP atau ke GKPI, 95% yang kita temui pasti orang Batak. Jadi banyak hubungan juga yang saya bisa pandang dari soal sejarah dan kultur. Ya mungkin segitu dari saya buat sekarang. Dari perspektif yang saya dapat. Baik, terima kasih untuk Saudara Timothy. Selanjutnya, saya sekedar mereview kembali apa yang disampaikan tadi oleh host kita. Bapak dan Ibu silahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dituliskan di dalam chat, nanti kami akan sampaikan kepada pembicara kita apa-apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Untuk pembicara kedua, saya sampaikan waktu bagi Amang Mauli Purba. Silakan Amang. Terima kasih Amang Pendeta Tambunan. Selamat sore, salam sejahtera atau salam kepada kita semua, khususnya kepada panitia
yang sudah melaksanakan acara ini. Khususnya saya juga tadi melihat ada Amang Nenggolan hadir di sini. Selamat sore Amang. Amang Ferdinand tadi saya lihat ada. Selamat sore ya Bang. Oh oke, selamat sore Amang. Sore, Ya. Senang bisa ketemu sama Amang di walaupun virtual. Iya, puji Tuhan. Baik. Host, bisa nggak saya dikasih share screen? Sudah Bang, sudah. Oke. Baik, sudah bisa dilihat ya screen saya ya? Bisa Bang. Oke. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Ini topik yang saya akan bawakan ini Lomba Cipta Lagu Tematik GKPI. Saya hanya memberikan beberapa gagasan atau pemikiran kepada para penulis lagu yang ikut pada webinar sore hari ini. Saya punya beberapa slide ke bawah, mungkin sekitar 20-an akan saya sampaikan sejelas mungkin. Kemudian saya mau mulai dulu dari kenyataan yang saya baca di beberapa buku-buku kidung jemaat yang ada di Indonesia, bahwa kebanyakan lagu yang ada itu selalu berkarakter musik barat. Kemudian kurang mengedepankan kebudayaan lokal. Kemudian kebanyakan hubungan antara ego, diri sendiri dengan Allah. Dan juga saya mencatat kurang dalam teks yang mencerminkan hubungan antara manusia dan manusia, manusia dan alam, dan juga tentang kehidupan sosial sehari-hari. Ini kemungkinan besar menjadi latar belakang dari pelaksanaan Lomba Cipta Lagu Tematik GKPI, yang kemudian saya catat di sana ada kata-kata atau himbauan untuk menulis lagu berkaitan dengan bencana alam, sakit penyakit, anak sidi, pelayanan, penilik gereja, pekerjaan atau pekerja, masa muda, dan tentunya dalam berbagai tema lainnya yang terkait dengan kehidupan sosial jemaat, seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan Sinoda, Bapak Bishop, berbagai tema kemungkinan bisa juga dimunculkan. Tapi satu lagi ada hal yang dikemukakan oleh panitia, perlunya identitas dan ciri khas GKPI melalui lagu-lagu ibadah. Nah, dalam konteks ini saya pikir mayoritas masyarakat atau komunitas GKPI atau jemaat GKPI itu adalah orang Batak. Dan kalau dilihat lagi, Bataknya itu Batak Toba. Gitu. Jadi identitas di sini kemungkinan besar juga bisa masuk ke area tersebut. Sebelum kita masuk ke masalah yang lebih teknis, saya mau mengajak kita dulu untuk memahami atau menyadari sebenarnya apa yang kita katakan musik. Nah, kalau kita berbicara tentang musik, ini banyak sekali definisi-definisi yang bisa kita lihat. Ini beberapa contoh nama penulis yang pernah saya baca. Alan P. Merriam itu seorang antropolog, William P. Malam juga seorang antropolog, musikolog, John Wilson itu seorang teolog, Willie Apple itu penulis Dictionary of Music. Nah, Jeff Keaton itu juga seorang musikolog, dan masih banyak. Tetapi di dalam konteks mereka berbicara musik itu selalu ada aspek yang menyangkut kepada melodi, ritme, timbre, harmoni maupun teks. Nah, kalau istilah musik itu kita pakai ke dalam musik gereja, itu lebih ribet lagi. Nah, kita harus bisa membandingkan juga apa itu musik gereja dan apa itu musik sekuler. Kalau musik gereja dan musik sekuler sama, mestinya harus satu istilah saja gitu, tapi tidak. Nah, semakin rumit lagi kalau musik gereja itu kita pakai dalam kaitannya dengan musik rohani, musik religius, musik sakral, ada lagi musik Kristiani, kadang-kadang juga disebut gerejawi. Nah, ini mungkin lain orang, lain disiplin, mungkin punya definisi yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa terjebak kepada satu istilah saja. Tapi dalam konteks pembicaraan sore hari ini, mari kita bicara
satu istilah saja, yaitu musik gereja. Apa yang kita maksudkan dengan musik gereja? Nah, di beberapa referensi saya membaca, ada yang mengatakan musik gereja itu adalah musik yang dipakai di gereja dan dinyanyikan oleh jemaat di gereja. Kemudian ada juga yang menyatakan musik gereja itu merupakan pernyataan iman dari si pembuat lagu maupun si pelaku musik. Pernyataan ini ya tentu sama sekali tidak salah gitu, bisa saja benar, tetapi terkesan memberikan batasan yang sempit gitu. Nah, dalam konteks ini kita harus tahu ya bahwa musik gereja itu bukan suatu jenis musik yang dapat diidentifikasi hanya berdasarkan struktur musiknya. Tidak juga berdasarkan instrumen atau ensemble. Bukan pula atas dasar karakter akustik atau warna suara atau timbrenya. Juga bukan atas dasar siapa yang menciptakan dan siapa yang menyanyikannya. Nah, untuk itu saya perlu menyamakan persepsi, paling tidak menurut saya, bahwa musik gereja itu adalah sebuah payung besar untuk berbagai genre musik yang dipakai untuk ibadah orang Kristen. Semua musik yang mempunyai fungsi sebagai kendaraan atau media atau jembatan untuk membangun komunikasi dengan Allah maupun dengan sesama umatnya, itu bisa disebut sebagai musik gereja juga. Kemudian musik gereja adalah musik yang mempunyai berita dan pesan yang dapat menolong manusia untuk menyadari dan memahami keberadaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana menerapkannya sehingga dapat mempengaruhi orang di sekitarnya. Nah, untuk melengkapi ini, saya baca satu tulisan John Wilson dalam bukunya Introduction to Church Music. Dia mengatakan seperti ini bahasa Inggrisnya. The major part of existing church music today is no different in style from that which is performed in other physical setting and for other purposes, dan seterusnya. Kalau kira-kira di bahasa Indonesia kan kira-kira seperti ini. Secara properti fisikal, musik gereja tidak berbeda dengan properti fisikal musik sekuler. Misalnya musik apa sekuler? Musik dangdut gitu. Keduanya sama-sama berpotensi menjadi media komunikasi. Namun, perbedaan di antara keduanya terletak pada penggunaan dan fungsinya. Musik gereja adalah musik yang disajikan untuk tujuan menjangkau orang, dan pada saat yang sama menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tujuan pelayanan tersebut akan tercapai jika penyajian musik dimaksud disertai Roh Kudus, di mana musik tersebut menjadi alat penyampai kebenaran keselamatan melalui Yesus Kristus yang bila direspon manusia akan mengubahkan dirinya menjadi seorang Kristen. Nah, oleh karena itu, ya kita harapkan berdasarkan pemahaman tersebut, maka Lomba Cipta Lagu Tematik GKPI 2020 itu adalah diharapkan menulis lagu nyanyian jemaat, bukan nyanyian atau lagu sekuler. Juga bukan semata-mata untuk dinyanyikan oleh seorang saja, solo, tapi untuk jemaat. Oleh karena itu, para penulis lagu yang berencana menulis lagu atau nyanyian jemaat, keep in mind bahwa lagu nyanyian yang akan dihasilkan akan dinyanyikan dalam konteks ibadah dan oleh jemaat, bisa puluhan atau bisa ratusan orang. Nah, dalam hal inilah para penulis lagu nyanyian jemaat perlu menulis lagu yang memiliki kekuatan pada tekstualnya maupun pada melodi yang singable, terjangkau oleh suara secara umum. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau mengutip satu tulisan dari Ibu Esther Nasrani, sahabat kami juga di Lembaga Pengembangan Pes Parawi Nasional. Menurut beliau, itu nyanyian jemaat sangat terkait sebenarnya yang dikatakan dengan hymn ya, dalam konteks musik klasik barat. Nah, dalam konteks tradisi musik barat itu ada 3 hal yang dikenal. Satu hymn, satu gospel song, dan satu lagi ada istilah chorus song. Kalau yang hymns itu terdiri dari teksnya minimal 2 bait dengan metrik tertentu dan biasanya tanpa refrain. Contoh lagunya ini misalnya lagu Suci 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 atau Holy Holy Holy. Itu Holy 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 bla 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 bla, itu nggak punya refrain.
Sama dengan Joy to the World. Joy to the world. Kemudian yang disebut dengan gospel itu adalah yang memiliki teks minimal 2 bait dengan metrik tertentu dan ada refrennya. Contoh lagunya itu ya How Great Thou Art. Da 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 na da da da, itu refrennya. Atau Go Tell It on the Mountain. Ya, kalau chorus song itu nyanyian pendek. Contoh itu tiada lebih indah. Nah, kalau untuk lagu ini saya harus melihat dari buku Kidung Jemaat. Nanti bisa dicek ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada juga bentuk metrik yang standar dalam lagu-lagu hymn. Ada 3 bentuk metrik standar dan ada yang tambahan. Ini salah satu contoh. Common meter 8686 itu adalah jumlah suku katanya. Seperti Amazing Grace, how sweet the sound. Itu ada 8. That save a wretch like me, 6. I once was lost, but now I'm found, itu 8. Kembali 6. Was blind, but now I see. Artinya kalau lagu-lagu himna yang dulu, lagu ini, teks ini bisa juga masuk ke melodi yang berbeda, tetapi dengan ukuran common meter 8686. Jadi makanya dulu dalam perkembangan hymn itu teks itu bisa banyak teksnya, tapi melodinya satu. Ada juga yang disebut dengan short meter, itu Blessed be the tie that binds. Ini 6686 ya. Ini lagu seperti di Kidung Jemaat nomor 448, Alangkah Indahnya. Kemudian satu lagi meter yang namanya long meter atau lembic diameter. Ini lagu Kidung Jemaat 169. Ini 8888. When I survey the wondrous cross, itu 8. On which the Prince of Glory died. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada juga yang irregular meter. Ini lagu Holy Holy tadi. Lord God Almighty. Ini ada yang 11, ada yang 12, ada yang 10. Ini lagu Suci, Suci, Suci. Itu contoh meternya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nyanyian Kidung Jemaat yang baru saya sebut tadi itu sudah sangat familiar di komunitas-komunitas gereja di desa maupun di kota, seluruh Indonesia. Setiap saat kita mendengar keberadaan gaya musik atau nyanyian seperti itu, dinyanyikan di berbagai kesempatan. Nah, format dan gaya nyanyian jemaat seperti itu bukanlah barang baru di kalangan masyarakat gereja-gereja di Indonesia. Yang justru perlu mendapat perhatian ekstra dari kita sekarang adalah bagaimana kita dapat membangun jati diri kultural kita di dalam nyanyian jemaat kita, nyanyian jemaat GKPI, sehingga karakter lokal atau etnik lah, atau identitas kultural kita sebagai orang Kristen Indonesia, misalnya Batak, Jawa, Bali, Bugis, Ambon, atau GKPI, terekspresikan di dalam nyanyian jemaat kita. Nyanyian jemaat berkarakter etnik, maksud saya adalah nyanyian jemaat yang memiliki ciri atau watak atau tabiat dari suatu kelompok etnis. Maksudnya kebudayaannya yang muncul atau bisa muncul di dalam melodi nyanyian jemaat dimaksud. Tetapi bisa juga terekspresikan lewat penyajian internal maupun eksternal. Kalau internal tadi materi musiknya, eksternalnya itu maksudnya cara menyanyikannya atau gaya menyanyikannya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh lagu nyanyian yang memiliki karakter lokal, yang menurut saya ada karakter lokalnya. Lagu KJ, Apalah Arti Ibadah, yang ditulis oleh Mercy Tampu-Bolon Tobing. Apalah arti ibadahmu kepada Dada. Ini di sana ada rasa atau idiom musik Melayu atau musik Minangkabau. Pertama sekali saya dengar lagu ini, saya merasa ada Melayunya. Tetapi ketika saya ketemu dengan itu Mercy Tampu-Bolon, dia justru bilang enggak. Ini saya punya rasa Minang. Itu bisa saja, tapi artinya ada rasa kelokalan di sana. Kemudian lagu PKJ 147 sangat Batak sekali. Didan dada didada didam didada dada dada dada. Kemudian nyanyikanlah nyanyian baru. Ini juga sangat Batak sekali. Jiwaku Ingin Bernyanyi atau lagu Arbab. Ini juga sangat Batak sekali. Betapa kita tidak bersyukur
ini memang saya ragu apakah Jawa, tetapi dia menggunakan tangga nada pentatonis. Dan satu lagi, bila badai hidup menerpamu, ini juga sangat Batak sekali. Bila badai hidup menerpamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Anda ingin membangun karakter etis dalam karya-karya musik gerejawi, nyanyian jemaat yang Anda ciptakan, perlu mencermati poin berikut. Saya kasih beberapa poin atau gagasan. Bekalilah wawasan pengetahuan Anda tentang kebudayaan Anda sendiri. Mulailah dengan menginventarisasi tradisi musik yang ada, atau paling tidak yang Bapak Ibu kenal dengan baik. Kumpulkan dan pelajari informasi tentang konteks pemakaian musik, jenis musik, dan ensemble atau instrumen musik, serta cara penggunaannya. Kenali warna suaranya, cengkok jika ada. Cengkok itu hiasan atau putaran di dalam melodi, dan bagaimana cara mempelajari musik tersebut. Nah, sebaiknya informasi ini diperoleh sebagai first hand experience, dan bukan bergantung karena mendengar kaset, tetapi belajar dari orang yang benar-benar tahu. Nah, kemudian sebelum mencipta atau menggarap melodi, sebaiknya lebih dulu banyak mendengar bunyi-bunyian instrumen lokal yang dimainkan solo ataupun dalam format ensemble, sehingga pengalaman itu dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam melahirkan gagasan, khususnya ketika mengekspresikannya dalam bentuk bunyi vokal atau dalam hal memberikan penekanan-penekanan penting terkait estetika bunyi. Oleh karena itu, saya menyarankan di dalam konteks menulis komposisi lagu jemaat dalam rangka lomba cipta ini, Bapak Ibu harus lagu nyanyian yang akan dikompetisikan itu harus dipahami adalah nyanyian jemaat, bukan genre musik atau nyanyian seriosa gitu, atau format-format lagu musik populer. Musik seriosa mungkin Bapak Ibu sendiri tahu ya. Agak susah itu dinyanyikan kalau dinyanyikan secara jemaat. Kemudian originalitas terkait melodi atau ritme maupun tekstual itu adalah mutlak. Originalitas itu maksudnya adalah itu bukan dari lagu orang lain dicaplok atau diubah-ubah sedikit gitu. Jadi itu menjadi sangat penting gitu. Ketika kita menyanyikan, tidak ada terasa bahwa kita sedang menyanyikan melodi yang lain. Kemudian ciptakanlah melodi atau ritme yang catchy. Catchy karena dalam konteks banyak orang menyanyikannya, ya melodi itu harus cepat ditangkap gitu. Saya pernah mengikuti sebuah lomba cipta lagu di Melbourne, dan lagu saya nggak masuk gitu, nggak masuk karena panitianya datang kepada saya menjelaskan, lagu Anda bagus. Tapi waktu kami coba menyanyikannya, hanya panitia, kami memerlukan sampai 7-8 kali mengulang-ulangnya baru bisa dapat. Yang kami mau, satu kali mendengar, langsung dapat. That is catchy. Kemudian singable. Singable itu maksudnya nggak terlalu rendah, nggak juga terlalu tinggi. Jadi kita harus tahu range suara secara umum itu. Gitu. Kemudian kita harus memperhatikan hubungan melodi lagu dengan teks. Aksentuasinya itu harus pas. Misalnya kita menuliskan lagu di sorga yang maha tinggi gitu. Tetapi maha tinggi, G-nya ke bawah, itu udah salah. Secara artistiknya juga salah. Kemudian pemotongan kata itu anugerah misalnya, lagunya terputus karena melodinya hanya sampai anugerah, rahnya sudah di tempat yang lain gitu, sehingga membuat lagu itu menjadi anugerah. Nah, itu harus menjadi perhatian ketika kita menulis melodinya atau ketika kita memulainya dengan teks. Jadi itu sangat tergantung ya kepada orang yang menulis. Ada aja yang memulainya dari melodi, ada yang memulainya dari teks. Jadi berdasarkan teks itu dia melihat aksentuasi-aksentuasi atau pemenggalan-pemenggalan kata. Kemudian Bapak Ibu,
gunakanlah teks Alkitab secara kutipan langsung. Itu nggak ada yang larang. Artinya itu sah-sah saja. Tetapi harus mengatakan berdasarkan teks, katakanlah Mazmur 22 ayat 20 sampai 28, seperti itu. Atau bisa juga seperti begitu juga, tetapi dia diparafrasa. Tetapi jelas-jelas bahwa ide atau gagasan teks itu memang berdasarkan Alkitab, gitu. Atau mau berdasarkan kesaksian yang benar-benar terjadi, seperti yang sudah disampaikan Bapak Bishop tadi. Ada ketika orang atau ketika seseorang, ketika sebuah keluarga mengalami persoalan yang sangat rumit, tetapi di satu ketika Tuhan menolong, dan itu menjadi sebuah kesaksian. Banyak contoh-contoh lagu yang sudah dituliskan merupakan sebuah kejadian atau kesaksian. It is well with my soul, itu juga satu kejadian yang dialami si penulis. Dan banyak lagu-lagu yang lain yang menceritakan seperti itu. Dan itulah makanya ketika kita menulis lagu jemaat, itu penting Bapak Ibu sekalian nanti itu menuliskan sinopsis lagu itu. Jadi lagu itu bukan sekedar bukan sekedar imajinasi saja. Imajinasi seperti lagu-lagu populer sekarang. Banyak lagu dituliskan berdasarkan imajinasi untuk dinyanyikan seseorang. Kejadiannya sebenarnya nggak pernah terjadi. Nah, kita berharap lagu-lagu yang dimasukkan nanti di dalam kompetisi ini adalah benar-benar firman Tuhan yang sebenarnya, atau juga merupakan kesaksian dari kehidupan jemaat. Kemudian Bapak Ibu, pastikan lagu itu atau nyanyian itu memiliki bentuk, ada formnya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, yang memiliki misalnya rhythm atau metrik 886, atau metrik kita mau pakai yang 3/4 dengan formnya AAB atau A saja, atau seperti apa. Kemudian perhatikan juga durasi lagu. Ada ketentuan dari panitia tentang jumlah bar, saya kalau nggak salah, minimal sekian bar, paling banyak sekian bar. Dan itu memang maksudnya bagus, sebaiknya jumlah teks atau ayat teks itu yang dibanyakkan ketimbang panjang lagu melodi itu yang sangat panjang. Katakanlah sampai 40 bar itu sudah terlalu panjang. Jadi sebaiknya mungkin barnya cuma 16 atau 18 bar, atau 16 bar, tapi teksnya bisa sampai 3 ayat atau 4 ayat, sehingga pemahaman atau masuk ke dalam lagu itu lebih banyak kesempatan. Nah, ini hanya ide saja Bapak Ibu mengenai range suara untuk perempuan sopran dan alto, bisa dilihat bagaimana, kemudian tenor seperti apa, dan bass seperti apa. Mari kita mengambil di antara ini, sehingga lagu yang kita bikin itu akan bisa dinyanyikan wanita maupun pria, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, membangun karakter etnis di dalam nyanyian jemaat adalah sebuah proses. Di dalam proses itu terjadi pembelajaran dan pengenalan terhadap hal-hal yang mungkin berbeda dari yang biasanya dialami. Pembelajaran dimaksud memerlukan waktu dan kesabaran yang panjang dari semua partisipan untuk dapat menghasilkan suatu pemahaman yang utuh, baik dan berkualitas dalam menunjang kemampuan kreativitas di dalam menciptakan karya-karyanya. Songoni Majolo, Siak Kami, Mauliate, dan Horas. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih, Amang. Selanjutnya saya beri waktu kepada Pak Ernest untuk menyampaikan materi beliau. Silakan, Pak. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya share sebentar. Ya. Ya, sudah terlihat ya. Sudah, Pak, sudah. Baik. Tentang makna nyanyian dalam ibadah.
Pertama, perkenankan saya menyampaikan beberapa gagasan dasar terkait dengan nyanyian dalam ibadah. Pesan dari Alkitab, hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Jadi dalam Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus berpesan, dua hal, hendaklah kamu penuh dengan roh, lalu berkata-kata dengan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian. Dan ini bisa kita aplikasikan dalam ibadah. Kalau dalam pergaulan kita sudah disarankan hendaklah kamu itu, apalagi di dalam ibadah kita. Berkata-kata dengan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Karena ini merupakan bagian utuh dari ibadah kita. Bahkan nanti ada yang mengatakan sebagian terbesar dari porsi ibadah kita adalah unsur nyanyian. Tadi Bishop mengatakan 60%. Begitu pentingnya musik di dalam gereja, sehingga Martin Luther menyatakan bahwa gereja yang baik adalah gereja yang bernyanyi. Luar biasa ya, gereja yang baik adalah gereja yang bernyanyi. Demikian ini juga bisa kita aplikasikan dalam ibadah. Ibadah yang baik adalah ibadah yang bernyanyi. Pak, over internetnya belum pasang. Halo? Ada suara saya bisa didengar? Silakan Bang, lanjut lagi. Ya. Jadi ibadah yang baik adalah ibadah yang bernyanyi. Jadi kalau kita mengaplikasikan apa yang dikatakan Martin Luther tadi ke dalam ibadah kita, ibadah yang baik adalah ibadah yang bernyanyi. Yang ibadah yang bernyanyi ya, bukan ibadah yang di dalamnya ada nyanyiannya, itu berbeda. Ibadah yang bernyanyi. Dalam ibadah, musik penting sebab sebagian besar porsi ibadah Ini baru dipencet naik. memiliki unsur musik baik vokal maupun instrumental. Nah, ini yang tadi disinggung juga oleh Bishop. Maka makna nyanyian menjadi sangat penting di dalam ibadah karena begitu besar porsi unsur ibadat kita yang memiliki unsur musik. Kemudian, di antara semua bentuk kesenian yang digunakan dalam ibadah, musik khususnya dalam bentuk nyanyian menduduki tempat istimewa. Kesenian yang dipakai dalam ibadat itu apa? Banyak. Ya. Sekarang kalau kita melihat saja misalnya dari segi gedung, arsitektur. Di situ ada unsur kesenian. Tata ruang di dalam gereja. Kita menemukan unsur kesenian, bagaimana orang menata ruangan sehingga serasi untuk suatu ibadah. Pengimaman, mimbar, dan sebagainya. Itu merupakan, tetapi di antara semuanya itu, musik, khususnya dalam bentuk nyanyian, menduduki tempat yang istimewa. Gagasan dasar lain tentang makna nyanyian dalam ibadah ditegaskan dalam buku yang berjudul Musicae Sacrae Disciplina, panduan tentang musik ibadah. Dikatakan begini, musik suci lebih erat terkait dengan ibadah daripada kebanyakan kesenian lain yang tadi saya sebut, arsitektur, seni lukis, seni pahat. Kalau kesenian-kesenian ini berfungsi menciptakan suasana yang menunjang ibadat, musik menduduki tempat utama dalam pelaksanaan ibadah sendiri. Karena musik dipakai untuk membawakan teks ibadah. Ini hebatnya musik. Musik dipakai untuk membawakan teks ibadah. Misalnya dalam ibadah ada teks Bapa Kami, ada teks doksologi, ada teks berkat, ada teks haleluya, amin, dan sebagainya. Jadi kata-kata ini akan jauh lebih bermutu, lebih berbobot kala diberi
lagu. Ketika teks ini dibawakan dengan nyanyian. Haleluya, haleluya, haleluya. Kata kalau saya ucapkan, saya bisa mengatakan haleluya, haleluya, haleluya. Sehebat-hebatnya kita mengatakan hanya seperti itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi kita ketika teks ini kita bawakan dengan nyanyian, lalu bisa menjadi lebih ekspresif, dinamis, indah, ada puncaknya, ada lembahnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, bahkan kita bisa membuat crescendo, decrescendo, ritardando, dan sebagainya. Baik. Kemudian beberapa hal praktis. Jadi tadi itu beberapa gagasan dasar yang melatar belakangi mengapa nyanyian begitu penting di dalam ibadah. Maknanya sangat penting. Nah, sekarang beberapa hal praktis di dalam pelaksanaan nyanyian yang juga menunjukkan bahwa nyanyian sangat penting maknanya dalam ibadah kita. Dalam praktek ibadah, nyanyian memiliki makna yang sangat penting, antara lain karena 1. Nyanyian membuat ibadah lebih agung, lebih semarak. Dikatakan dalam buku instruksi tentang musik di dalam liturgi. Jadi nyanyian membuat ibadah menjadi lebih agung, lebih semarak. Selama masa pandemi ini, banyak dari kita mungkin hanya bisa ikut ibadah streaming. Atau kalau bisa ikut offline, jemaatnya dibatasi. 40%, 25%, atau paling 50%. Dan suasananya, karena nyanyian-nyanyian di situ juga dibatasi. Kita tidak bisa leluasa bernyanyi memuji Tuhan. Sehingga ibadah-ibadah seperti itu menjadi sepi, kurang semarak, dan sebagainya. Itu menjadi jelas karena nyanyian memang membuat ibadah menjadi lebih agung, lebih semarak. Nyanyian juga memiliki makna yang sangat penting karena membuat doa lebih bermutu, lebih hidup, lebih berroh. Jadi kata-kata dalam liturgi, doa dalam liturgi menjadi tampil dengan rohnya. Jiwanya keluar karena dibawakan dengan nyanyian. Ada peribahasa qui bene cantat bis ora. Yang menyanyi dengan baik berdoa 2 kali. Nah, jadi tadi saya sudah membawakan 1 haleluya. Nah, ini masih ada sejumlah haleluya yang bisa dibawa. Haleluya, 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 haleluya. Bayangkan kalau jemaat kita 1000 orang, semua bisa menyanyi seperti itu. Lalu pujian mereka menjadi lebih bermutu karena dinamikanya ada, ekspresinya bisa maksimal, dan sebagainya. Contoh lain, Bapak kami. Di gereja kami biasa Bapak kami dilakukan. Tapi saya melihat di Kidung Keesaan misalnya, lagu Bapak kami itu hanya ada 1. Mestinya ada banyak. Misalnya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saya bisa menghayati kata-kata itu karena ditopang oleh melodi. Demikian pula misalnya doksologi, puji-pujian. Kalau hanya kita ucapkan,
tidak akan maksimal. Tetapi begitu diberi lagu, lalu doksologi itu menjadi kuat sekali. Saya pernah membuat satu lagu doksologi ya. Ketika saya ikut kuliah di Through him, with him, in him, glory to God, in the unity of the Holy Spirit, glory to God. All glory and honor is yours, Almighty Father. Glory to God forever. Lalu, amin, glory to God. Ya. Lalu orang sambil menari-nari, karena itu di Afrika ya. Orang sambil menari-nari menyanyikan ini. Menjadi kata-kata itu menjadi suatu ekspresi yang luar biasa, puji-pujian yang luar biasa karena nyanyian. Begitulah kuatnya makna nyanyian di dalam ibadah kita, kalau nyanyian itu dengan. Lalu berkat juga. Pada akhir ibadah kita ada berkat. Sangat bagus kalau pendeta itu melakukan kata-kata berkat itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan sebagainya. Itu ya. Jadi itu sangat bagus. Kemudian menjadi penting juga karena nyanyian menciptakan kesatuan hati yang lebih mendalam. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ada lagu yang terkenal sekali di Olimpiade. Ole, 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 ole. Itu ya. Ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang hatinya disatukan oleh nyanyian itu. Begitu kuatnya nyanyian persatuan. Tetapi juga dalam ibadah kita, nyanyian itu bisa menciptakan kesatuan hati yang luar biasa. Saya ambil contoh saja satu seruan singkat yang dinyanyikan. Ini dalam buku Kidung Keesaan, karya Bapak M. Karatem. Jadi ini lagu untuk tobat, ya, pengakuan dan pengampunan dosa. Tuhan, Tuhan, hapuskanlah dosa kami. Diulang-ulang, lalu orang bisa. Lagu-lagu dari TC, begitu gampang, begitu lalu mudah sekali untuk menyatukan orang dalam suasana ibadat. Contoh-contoh lain saya sebut di sini. Kemudian ini saya sampaikan saja beberapa rekomendasi nanti terkait dengan lomba cipta lagu. Pertama, ibadah adalah ungkapan iman akan Yesus Kristus sebagai penyelamat. Dalam hal ini nyanyian bisa dan mestinya bisa membuat ungkapan iman ini benar-benar menyentuh rasa dan batin jemaat. Jadi nyanyian yang kita ciptakan mestinya bisa membuat ungkapan iman kita benar-benar menyentuh rasa dan batin jemaat. Sehingga dengan menyanyikan lagu itu, umat benar-benar bisa mengungkapkan iman saya. Suatu contoh misalnya Mazmur 23, itu kan banyak sekali lagu di situ ya, untuk Mazmur 23. Karena orang mau secara ekspresif mengungkapkan bagaimana Tuhan Sang Gembala itu bagi hidupnya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi ini contoh. Lalu nanti Mazmurnya dinyanyikan dengan melodi yang sangat bagus. Maka musik dan ibadah seharusnya memiliki hubungan dan kaitan yang harmonis, erat sekali. Nyanyian sukacita, melodinya sukacita.
sukacita baik dalam melodi maupun sukacita dalam ritme atau iramanya. Nyanyian yang merenung, teduh, punya melodi yang serasi. Sehingga dengan demikian musik dan ibadah bisa sungguh-sungguh memiliki kaitan yang erat, dinyanyikan enak. Oke, jadi ini inter. Kemudian ekster. Setiap ibadah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan nyata dan pergumulan gereja. Nah, ini langsung menyinggung pada tadi tema-tema yang diharapkan nanti diperhatikan oleh para pencipta. Ya. Setiap ibadah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan nyata. Kita keluar dari ruang ibadat, dari gereja, langsung terjun ke masyarakat, langsung bekerja, langsung bersaksi, langsung berjumpa dengan situasi masyarakat kita. Maka juga nyanyian-nyanyian, makna nyanyian akan semakin kuat kalau memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan spiritualitas, sumber daya, organisasi gereja, mentalitas, keahlian, integritas, keteladanan umat beriman, bahkan juga dengan pergulatan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam buku Kidung Keesaan dari nomor 706 dan seterusnya, di sana ada banyak sekali lagu-lagu seperti ini. Misalnya menentang narkoba, pengangguran, soal bayar pajak, ya, soal aneka profesi, tentang guru, nelayan, petani, dan sebagainya. Jadi ini juga tematik-tematik yang sebetulnya harus kita hadapi dan kita perhatikan di dalam kesaksian kita. Maka baiklah bahwa kita tidak hanya ke dalam lingkup kita, tetapi juga keluar, mempunyai wawasan yang luas, menyentuh pergulatan masyarakat dan pergumulan gereja di tengah masyarakat. Dengan begitu nyanyian menjadi alat teologi dalam mendidik dan mencerdaskan umat agar beriman teguh dan berperilaku baik sesuai ajaran gereja. Saya katakan menjadi alat teologi, asal nyanyian itu tidak berhenti pada misalnya ini nyanyian untuk petani, hanya ngomong tentang petani, panen padi, tidak ada kaitannya dengan teologi, tidak ada kaitannya dengan Alkitab, tidak ada kaitannya dengan kesaksian gereja. Tentang nelayan juga hanya bicara tentang ikan, tentang laut, tentang sungai, kail. Tidak dikaitkan dengan misalnya aku akan mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Jadi kalau isinya bisa kita masukkan ke situ, nyanyian akan menjadi alat yang kuat dalam mendidik dan mencerdaskan umat beriman agar beriman teguh dan perilaku sesuai ajaran gereja. Amin. Sekian. Ini tadi yang saya katakan berkat yang dari Kidung Keesaan 72. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih. Terlebih dahulu kita boleh memberikan respon kita, aplaus kita kepada ketiga pembicara kita melalui tombol reactions yang ada di screen kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu.
Terima kasih. Baik. Saya jadi teringat Pak Ernest dengan salah satu buku dari Ryan Wren yang mengutip pernyataannya Martin Luther. Worship is vehicle of theology, katanya. Sebagai kendaraan teologi yang boleh kita manfaatkan untuk menyatakan apa-apa yang menjadi teologi formal yang ada di dalam gereja kita. Masukan yang sangat berharga sekali, Pak. Terlebih dari seorang yang berlatar belakang Katolik seperti Bapak mendukung percakapan kita pada sore hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang terkasih, kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang telah dituliskan melalui chat. Sambil kita memberikan kesempatan nanti bagi para pembicara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami mempersilahkan kembali kepada Bapak dan Ibu jika ingin menyampaikan pertanyaan dapat melalui chat yang tersedia. Baik, untuk pertanyaan yang pertama kepada Saudara Timotius dari Amang Penatua Radut Simamora dari GKPI Depok. Bagaimana sarannya untuk GKPI? Apakah himne tetap jadi dominan atau mau dibuat mixing? Lalu pertanyaan yang kedua untuk Amang Mauli Purba dari Amang Penatua Martuani Siregar GKPI Depok juga. Beberapa lagu yang berirama etnik semisal arbab susah untuk dinyanyikan sebagai nyanyian jemaat karena komposisi awal mungkin disusun untuk paduan suara. Apakah ada tips praktisnya, Amang? Dan pertanyaan yang ketiga dari Amang Tumbur Sitanggang GKPI Bukit Jaitun Balikpapan. Saat ini banyak gereja yang sudah menerapkan full band sebagai musik pengiring lagu dalam ibadah. Terkadang musik menjadi lebih dominan, terlebih gebukan drum sepertinya menjadi sangat mengganggu keheningan lagu. Pertanyaannya ini mungkin untuk semua ya, semua pembicara. Bagaimana sebaiknya atau seharusnya musik pengiring dalam ibadah itu? Itu dulu untuk 3 pertanyaan pertama. Kami persilahkan kepada Saudara Timotius dan Amang Mauli Purba, serta pertanyaan ketiga untuk seluruh pembicara. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Menurut perspektif saya, antara mau himne atau di mixing dengan lagu yang cukup familiar sekarang, sebenarnya menurut saya kurang ada tujuannya juga. Kita harus tahu precisely-nya apa kita mau menarik anak muda agar datang ke gereja kita, sehingga kita harus riset apa sih lagu-lagu anak muda yang sedang didengarkan sekarang, atau emang kita mau melakukan apa yang kayak Bapak Mauli bilang, oh harus lebih mengembangkan segi tradisional yang bisa dimajukan di gereja sehingga kultur kita juga bisa kedepankan. Kalau menurut saya kadang melihat institusi gereja itu seperti museum. Museum ini ada yang general, ada yang dia khusus buat ambil Renaissance, ada yang lebih kontemporer, ada yang medieval arts. Jadi balik lagi saya melihat gereja itu seperti apakah approach musik gereja yang kita datangi itu emang pengen menyanyikan himne, apakah ingin menyanyikan lagu lebih ke karismatik, apakah lebih ke lagu-lagu tradisional atau apa. Menurut saya semua tujuannya sama aja. Balik lagi, semua musik memiliki jemaatnya masing-masing. Semua musik memiliki penikmatnya masing-masing. Tergantung jadinya tujuan kita mau apa. Mungkin kalau kita mau mengumpulkan 1000 jemaat tiap minggu ya harus musik populer yang sekarang dinyanyikan. Cuman kalau kita mau idealis, oh saya suka nyanyi Amazing Grace nih, oh saya suka semua lagu di kidung jemaat, ya nggak salah juga buat
melakukan hal tersebut. Atau bisa didukung juga dari workshop atau seminar yang digunakan agar menginformasikan generasi yang datang agar tahu perspektif dan cara menghargai musik yang mungkin tidak didengar pada umumnya tiap hari ya, seperti musik klasik ataupun lagu-lagu zaman 1600 sampai 1800 sana yang mayoritas menjadi isi kidung jemaat kita pada saat ini. Mungkin itu sih dari saya. Baik, silakan Abang Mauli, Abang Prof, untuk pertanyaan yang kedua. Iya, iya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini mengenai lagu Arbab ya. Sebenarnya di pertanyaannya sudah dikatakan bahwa lagu itu memang bukan ditulis untuk dinyanyikan jemaat gitu. Memang pada awalnya itu ditulis oleh Bapak Bonar Gultom untuk 4 suara dan untuk paduan suara, dan di sana ada hal-hal yang sifatnya sangat teknis menyanyikannya, antara lain misalnya banyak terdapat sinkopasi-sinkopasi yang kemungkinan kalau dinyanyikan secara jemaat itu susah. Kemudian dan itu lagu itu masuk ke dalam bukan kidung jemaat, saya kira itu masuk ke dalam kitab GBL. Kalau saya tidak salah Gita Bahana edisi lama. Saya kira saya setuju lagu itu nggak cocok dinyanyikan dalam konteks jemaat 800 orang, 500. Oke, tadi terclose ya. Oleh karena itu saya berpendapat sependapat dengan yang bertanya bahwa lagu itu memang tidak pas untuk jemaat. Karena apa? Karena natur lagu itu memang ditulis untuk paduan suara. Jadi kelincahan paduan suara dalam sinkopasi itu nggak bisa ditiru kalau orang yang nyanyi itu sampai 500-an orang gitu. Atau dengan banyak sekali orang. Dan makanya saya mengusulkan kepada para penulis lagu nanti, waktu menulis lagu itu yang di kepala itu harus ada yang nyanyikan ini nanti akan jemaat gitu, jemaat yang banyak gitu. Kecuali memang lagu itu pas untuk jemaat dan pas juga untuk dinyanyikan solo, nggak masalah gitu. Tapi lagu yang kita tulis itu harus benar-benar jemaat, pendekatannya memang jemaat. Jadi kalau tips untuk lagu Arbab ya mungkin harus dilatih di jemaat itu sebelum dinyanyikan. Mungkin sebelum acara gereja, sebelum acara ibadah, lagu itu dilatih dulu supaya serempak gitu. Jangan dibiarkan seperti itu. Jangan-jangan nanti kelompok-kelompok tertentu punya gaya masing-masing menyanyikannya gitu. Karena sudah terbiasa di paduan suara. Saya kira begitu, Amang Pendeta Noverdrik. Terima kasih, Amang. Baik. Pertanyaan yang ketiga tadi, ini untuk seluruh pembicara dari Pak Tumbur, Amang Tumbur Sitanggang, IKP Bukit Zaitun Balikpapan. Saat ini banyak gereja yang sudah menerapkan full band sebagai musik pengiring lagu dalam ibadah. Terkadang musik menjadi lebih dominan, terlebih gebukan drum sepertinya menjadi sangat mengganggu keheningan lagu. Pertanyaan beliau, bagaimana sebaiknya atau seharusnya musik pengiring dalam ibadah? Saya mulai dari Pak Ernest deh. Tanggapan Pak. Baik. Jadi yang pertama namanya saja pengiring ya. Pengiring itu pada hakikatnya mengiringi, bukan mendominasi suatu nyanyian. Karena kalau mendominasi lalu menenggelamkan nyanyian, lalu sangat disayangkan karena pesan lagu itu kan ada terutama pada teks yang akan dilantunkan. Kalau teksnya sampai tidak terdengar karena hiruk pikuknya musik, itu sangat disayangkan. Jadi musik pengiring mestinya mengabdi kepada teks. Maka dalam membuat orkestrasi iringan, jangan sampai lalu menenggelamkan nyanyian,
atau mengdalamkan penyanyi, mengdalamkan kata-kata. Jadi sekali lagi kadang-kadang gangguan kita adalah jadi termasuk apa? Egonya dari para pemain musik ya, ingin menonjol, ingin wah dan sebagainya. Padahal musik justru akan sangat indah kalau dia mengiringi, mendukung dan memperindah nyanyian. Menurut saya begitu. Terima kasih. Saudara Timothy, boleh berikan pandangan? Ya, kalau menurut saya, pandangan saya agak berbeda soal ini. Dari pertanyaannya, kalau saya bisa lihat, oh full band, musiknya jadi lebih dominan, mengganggu keheningan lagu. Pertama, perspektif saya ini aja. Apakah yang main musik sadar akan itu? Dalam kata lain, apakah dia mau mencoba untuk mencuri kemuliaan Tuhan? Apakah emang dia nggak bisa dengar suara kekencengan? Karena banyak orang yang bukannya mau nyalain gerejanya ya, cuman kalau emang sistem audio kita juga nggak bagus sehingga kita nggak bisa dengar apa yang kita mainin, itu akan sulit dari perspektif musisi. Karena saya bakal bilang ini dari perspektif pemain juga. Dan main musik secara grup itu bisa dibilang sulit kalau kita mau main secara proper dan secara bagus. Nggak semua orang bisa bermain dengan temannya, nggak bisa bermain dengan orang lain yang bertugas bersama dia. Kenapa? Karena satu, kadang kalau saya lihat juga, apakah kita latihan di gereja buat bertugas hari Minggu itu beneran latihan nggak sih? Apa cuma nyobain lagu, oh chordnya udah bener, selesai. Ujung-ujungnya kebaktiannya hancur juga karena musiknya jelek. Itu harus yang dipikir juga. Bukan, saya nggak merasa itu karena drum, nggak merasa karena efek distorsi gitar. Itu semua banyak dari gabungan faktor di luar hal tersebut. Karena kalau saya pernah juga kok dengar drum yang cukup kencang. Kalau emang ditujukan untuk memainkan musik tertentu, ya harus begitu. Kalau kayak kita dengar di gereja orang African American, drumnya kencang. Tapi karena kita tahu penyanyinya juga bisa mengimbangi drum tersebut, dan karena kolaborasi yang sangat hebat antara mereka, membuat spirit dari nyanyiannya juga malah jadi lebih bagus. Ya, jadi banyak sih faktor yang mempengaruhi dari pertanyaan tersebut. Kalau saya tetap berpegangan bahwa memaksimalkan apa yang gereja punya. Kalau emang nggak bisa dipaksa full band, nggak usah. Dan kalau emang harus latihan 3 kali sebelum ibadah hari Minggu, maupun itu ibadah jam 5 pagi, kayak jam siang, atau yang dikit jemaatnya atau banyak jemaatnya, harus tahu tim musik itu bisa main musik dengan baik. Jangan, oh udah bisa nih piano sama organ, pulang. Menurut saya itu masalah tanggung jawab dari tim musik juga yang kadang kurang baik. Itu sih dari saya. Terima kasih. Kepada Amang Profesor, silakan. Ya, Amang moderator, boleh nggak dibaca sekali lagi pertanyaannya? Baik, pertanyaan yang sampai seperti ini tentang drum dalam mengiring musik, Amang. Bagaimana sebaiknya? Seperti itu. Oke. Terima kasih. Saya kira ini pertanyaan ini sudah sangat klasik ya di gereja-gereja gitu. Dan jawaban juga sangat bervariasi. Baru saja Timotius menjelaskan itu perspektif orang muda, sangat dinamis sekali. Dan saya sependapat dengan Timotius dalam hal ini, bagaimana dia menyikapi gitu. Tapi sekali lagi ini selalu harus kembali kepada pimpinan gereja. Jadi kalau saya sih menyarankan yang pertama ya, mungkin GKPI sebagai gereja yang cukup besar, saya mohon ini menjadi perhatian panitia yang membuat kompetisi pada sore hari ini ya. Sebaiknya gereja sebesar GKPI harus sudah punya yang namanya direktur musik
untuk setiap gereja, untuk setiap jemaat. Jangan musik itu dibiarkan saja. Tadi Pak Ernest sudah mengatakan bagaimana peran musik dalam konteks ibadah. Seberapa istimewa dia letaknya. Tetapi saya mau jujur ngomong, seberapa perhatian gereja terhadap kelangsungan musik. Seberapa perhatian gereja terhadap apa yang dinamakan perangkat-perangkat musik. Banyak gereja memutuskan menggunakan full band sebagai sebuah solusi, tetapi full band tidak dilengkapi dengan SDM yang bagus. Pemain gitar yang sudah bisa main gitar 3 batu, sudah main dia di gereja. Nah kemudian, dan lagu itu di aransemen out-outan gitu. Nggak pernah memperhatikan. Jadi saya sependapat dengan Timotius tadi, itu sebuah pengalaman yang real, yang benar, bahwa kencangnya suara drum itu tidak serta-merta membuat membuat musik itu jadi hingar-bingar, tidak. Tetapi kalau lagu yang dinyanyikan, misalnya lagu apa ya, Husombaho Tuhan, tetapi dibikin ngeblues, itu kan sudah kayak main-main. Itu diaransir orang oleh pemain musik yang tidak ada mendapat masukan dari misalnya instruktur yang bagus atau yang mengetahui. Kalau anak-anak muda yang memainkan itu ya dia bisa saya bikin itu ke reggae, ke macam-macam gitu. Jadi mungkin yang terbaik menjawab pertanyaan itu harus ada orang yang benar-benar bisa mengarahkan dan membuat semacam sermon kepada pemain musik, dan mereka melatih dan menguji aransemen lagu yang mau ditampilkan, sudah pas nggak, sudah benar nggak, begitu. Untuk penyajiannya nanti di ibadah, direktur musik itu yang bertanggung jawab. Jadi jangan diberi tanggung jawab kepada pemain serta-merta mereka membuat aransemen yang tadi akhirnya bilang bahwa gebukan drumnya itu nggak benar. Ya memang nggak benar, orang dibiarkan. Nah oleh karena itu mulai sekarang saya mengajak ini seksi pria untuk mengembangkan lagi ini seminar ini lebih kepada workshop bagaimana cara mengaransemen lagu dan menampilkan orang-orang yang benar-benar bisa mengaransir lagu itu. Tidak semua lagu harus pakai drum. Tidak semua lagu harus pakai full band. Mungkin bisa hanya piano dengan biola supaya tidak mendominasi. Nah, satu lagi ya Abang ya, di dalam ibadah, banyak sekali di dalam ibadah di gereja, sound systemnya itu benar-benar amburadul. Kalau dibilang harganya mahal, kemahalan. Tetapi dia mau perangkat yang bagus. Nggak bisa, perangkat yang bagus itu mahal. Untuk mendapatkan musik yang bagus juga mahal gitu. Jadi itu harus benar-benar dipikirkan oleh gereja. Dan gereja tidak pakai mikrofon atau sound system untuk 1 tahun, untuk bertahun-tahun gitu. Jadi jangan tanggung untuk membuat sebuah kelengkapan yang bagus sehingga musik yang dihasilkan juga bagus. Saya yakin kalau ditata dengan baik, dibicarakan dengan teamwork yang bagus, lagu ini kita aransir seperti ini. Kemudian bekerja sama dengan soundman yang juga bagus, akan lebih bagus. Ya, saya pikir sudah saatnya gereja mendengar juga pertunjukan-pertunjukan musik yang sekuler untuk mengambil metodenya, ilmunya untuk bisa diterapkan di dalam konteks ibadah sehingga pengaturan sound system juga akan bagus. Saya kira itu jawaban dari saya. Makasih, Emang moderator. Baik, terima kasih Amang. Pertanyaan berikutnya dari Amang Penatua El Asiahaan ya, dari Menteng, untuk Amang Profesor ya. Dari chat yang saya kirimkan Amang, adanya song leader yang berdiri menghadap kepada jemaat dalam belasan tahun belakangan ini, semula ini diperankan oleh musik. Bagaimana pendapat para penyaji mengenai hal ini, khususnya Amang Prof. Mauli? Semakin banyak orang yang bisa bermain musik baik. Yang mengganggu adalah musik seringkali dimainkan dengan serampangan, berdasarkan feeling dan hanya 3 kunci.
Himbauan kiranya dapat disosialisasikan bermain musik dengan cermat apapun jenis musiknya. Kedua, quiet time selalu diisi musik. Keheningan juga perlu. Bagaimana pendapat Amang? Silakan Amang. Baik, sekali lagi itu juga hal yang klasik juga ya dipertanyakan. Di beberapa tempat saya memberikan ceramah, memberikan masukan-masukan, pertanyaan itu selalu juga muncul. Sekali lagi ya, bahwa semua itu adalah pilihan. Pilihan dalam arti kebijakan gereja. Gereja harus memberikan masukan yang benar-benar gitu. Mengenai full band, mengenai musik yang digunakan, itu juga menjadi keputusan gereja. Artinya, kalau ada yang menginginkan jenis musik A, jenis musik B, jenis musik C, mungkin kalau gereja bisa memfasilitasi, bagus. Jadi mungkin seperti yang pernah saya alami ya, saya 5 tahun bergereja di salah satu gereja di Melbourne ya, ada jemaatnya internasional, ada jemaatnya orang-orang tua semua. Nah, ketika jemaat yang gereja beribadah itu orang-orang tua, semua di atas 60 tahun, dan dinyanyikan lagu waktu itu Shout to the Lord. Shout to the Lord, nggak ada yang nyanyi mereka, karena nggak bisa mengikuti irama. Nah, tapi sesudah itu mereka membuat keputusan di setiap ibadah minggu pertama sama minggu kedua dari 6 lagu, 4 lagu itu adalah lagu himna. 2 lagu itu adalah lagu yang yang kontemporer. Kemudian begitu dibuat caranya dan iringannya juga seperti itu. Nah, jadi kalau saya menanggapi hal musiknya sekali lagi itu kebijakan gereja. Gereja harus melihat, gereja harus hadir di dalam memutuskan musik seperti apa yang kita mau. Jangan diberikan kepada anak-anak yang main sehingga mereka membuat hingar-bingar gitu. Nah, karena itu memang bisa diarahkan. Dan kedua, tadi ada mengenai Amang moderator mengenai penyanyi yang menghadap ke altar. Begitu ya, Amang moderator ya. Oke. Ya, Mas. Oke. Nah, ya ini sekali lagi apakah ada diatur di Alkitab atau ada diatur di Almanak atau di peraturan GKPI bahwa menyanyi itu harus menghadap ke altar atau tidak harus menghadap ke altar atau harus berdiri atau bagaimana? Ini perlu dijelaskan. Saya sendiri nggak tahu di dalam ibadah gereja kita semua nyanyi duduk, tapi di gereja di luar semua nyanyi berdiri dan kalau berdoa duduk. Nah, kita berdoa ada yang duduk, ada yang berdiri. Ini nggak pernah dijelaskan sama jemaat. Apa artinya? Kalau saya ditanya, mana lebih bagus nyanyi berdiri daripada duduk? Saya akan pilih berdiri. Karena dengan berdiri, semua kekuatan perut, otot-otot perut untuk menyanyi itu sangat mendukung. Selebihnya, kalau misalnya duduk, itu tidak bagus. Nah, menghadap ke altar atau tidak menghadap ke altar, saya melihatnya itu bagaimana kondisi yang terbaik. Jangan sampai ada istilah mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, yang tadi itu ya. Saya kira ini semacam apa saja, apa istilahnya kayak dibuat-buat saja itu mencuri kemuliaan Tuhan. Nggak mungkin itu mencuri kemuliaan Tuhan. Sama sekali tidak mungkin. Tetapi kita harus sadar, sesadar-sadarnya, orang bernyanyi perlu mengekspresikan diri juga. Karena kalau orang nyanyi dengan tidak ada ekspresi, juga kosong, nggak ada ketenaganya. Jadi orang bernyanyi itu, apalagi dalam konteks memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saya kira banyak gereja yang memberikan ekspresi itu kepada penyanyi, tetapi oleh sebagian gereja suku itu dianggap salah. Saya melihat memberikan gambaran perbandingan kepada seorang pendeta yang khotbah di atas altar. Bolehkah kita atur pendeta untuk tidak menggerakkan tangan? Tangannya di bawah terus gitu. Apa mungkin itu pendeta? Khotbah tidak ada pakai gerakan tangan. Tangannya di bawah saja begitu. Tidak mungkin kan? Nah, orang bernyanyi juga paling tidak wajahnya akan tampak gitu. Kalau dia berdiri, nggak mungkin Bapak moderator dan Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin nggak digerakkannya kakinya ke kiri maupun ke kanan. Nah, kenapa orang yang duduk nggak bisa begitu? Karena terbatas, kakinya diganjal sama kayu, nggak bisa bergerak dia. Jadi ya
akhirnya memang tidak maksimal. Jadi saya kira kepada seksi pria, angkatlah ini menjadi sebuah sebuah materi untuk didiskusikan, bagaimana batasan-batasan yang yang kondusif dan kemudian tidak mencolok, tetapi memberikan maksimal penyajian musik. Nah, bagi pemain-pemain musik yang selalu tampil heboh di acara gereja, mungkin itu nggak dibatasi. Untuk mengatasi itu, Bapak Moderator dan Bapak Ibu sekalian, berilah ruang atau waktu untuk para pemusik gereja tampil membawakan lagu-lagu rohani, bukan dalam konteks ibadah, tapi dalam konteks konser musik rohani atau konser musik apa, sehingga itu juga tersalurkan dengan baik. Nah, oleh karena itu, kalau itu tersedia, kita bisa mengatakan kepada mereka, ini bukan konser, ini adalah ibadah. Kita harus punya tata cara, tata ibadah, bagaimana kita harus bersikap. Dan saya sangat setuju. Pagi ini saya bergereja di salah satu gereja, dan pemain musiknya itu pakai kaos seperti kaos oblong gitu. Saya sangat tersinggung gitu ya melihat itu. Tapi nggak bisa kita mengatakan. Nah, karena gereja tidak memiliki tidak memberikan pemahaman itu kepada mereka. Seharusnya semua pemusik harus tampil dengan baju putih, pakai dasi. Penyanyi biar ibu-ibu, biar pokoknya pakai baju putih dan pakai ini. Sehingga ada keseriusan gitu. Jadi untuk tampil juga mereka harus siap. Saya kira itu, Amang Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Amang. Ada 2 pertanyaan untuk Pak Ernest. Sudah saya kirimkan di chat pribadi Bapak juga. Yang pertama dari Saudara Indra Barus. Baiknya mencipta lagu gereja itu syairnya dulu, kemudian menyusun melodinya, atau sebaliknya? Atau adakah cara yang lebih baik? Dan pertanyaan yang kedua dari Ibu Tetia Ritonang, berdasarkan Martin Luther, gereja yang baik adalah gereja yang bernyanyi. Nah, musik menduduki tempat yang istimewa atau tempat utama dalam pelaksanaan ibadah. Dalam konteks pandemi COVID yang kita belum tahu kapan akan berakhir ini, bernyanyi dalam ibadah menjadi terbatas dan ekspresinya juga menjadi terbatas oleh karena memakai masker. Pertanyaan dari beliau, apakah Pak Ernest punya tips untuk tetap bisa memiliki ibadah yang bernyanyi itu? Silakan Pak. Baik. Jadi yang pertama mengenai mencipta lagu, syair dulu atau melodi dulu. Dua-duanya bisa. Jadi kita tidak bisa mengatakan harus syair dulu atau harus melodi dulu. Tetapi yang penting begini, kalau kita bertolak dari syair, kita sangat beruntung. Karena syair itu sudah mempunyai roh. Jadi dengan membaca syair berulang-ulang, kita sudah menangkap, oh ekspresinya harus begini. Itu suatu keuntungan kalau kita bertolak dari syair. Lalu di situ dengan melihat syair, kita juga sudah bisa menentukan pemenggalan kalimatnya. Oh, kalimat syair ini pemotongannya seperti ini. Maka nanti musiknya menyesuaikan ke situ. Dengan melihat syair, kita juga sudah bisa menentukan aksentuasi. Karena aksentuasi syair dan aksentuasi lagu nanti harus sinkron. Maka ini juga suatu keuntungan kalau kita bertolak dari syair. Tetapi tidak harus seperti itu. Jadi boleh saja orang mengarang lagu dari melodi, misalnya bisa saja sedang duduk termenung berdoa tiba-tiba mendapat ilham lagu yang bagus, bisa saja. Tetapi itu pun juga kan lagu itu juga sudah mempunyai jiwa juga. Oh ini lagu sukacita yang masuk ke benak saya, ini lagu sukacita. Saya carikan, saya buatkan syair yang sukacita. Oh ini lagu ini cocok untuk renungan. Saya buatkan syair renungan. Jadi mau bertolak dari syair atau lagu terserah. Masing-masing mempunyai keuntungan sendiri. Jadi itu bisa saja. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, masalah yaitu terkait dengan pandemi
memang ini situasi darurat, kita tidak bisa berbuat banyak. Ya. Kita harus tunduk kepada protokol kesehatan. Saya dalam masa pandemi ini bergerejanya pindah-pindah, meskipun semua streaming. Kadang-kadang ikut di Bandung, kadang ikut di Malang, di Jogja, dan sebagainya. Tetapi saya membandingkan mengenai soal nyanyian. Ya. Ada gereja-gereja di mana terkesan bahwa nyanyian itu tetap perform bagus. Ya, ada kur pendukung. Ya, dan jemaatnya pasti deh. Kenapa bagus? Karena kur meskipun seberapa banyaknya kan sana dilengkapi dengan sarana mic dan sebagainya sehingga memang kesemarakan ya, ibadah itu bisa terdengar dan sebagainya. Nah masalahnya dengan masker itu memang saya sendiri juga nggak tahu solusinya gimana. Di satu pihak memang ya protokol kesehatan mengharuskan demikian. Tapi kalau kita mau menyanyi dengan masker nggak enak juga, ya, terhalang dengan tadinya saya melihat sekarang juga misalnya kalau kita melihat di TV, ya, ada penampil yang dengan masker, ada penampil yang membuka masker. Memang kalau mau bernyanyi bagus ya udah kita buka masker, tetapi jagalah jarak ya, supaya untuk menjaga keamanan. Karena di situ juga kita diatur oleh gereja setempat. Di setiap gereja punya juga gugus tugas. Ya. Kalau mereka mengatur tidak boleh buka mic, ya, tidak boleh buka masker, ya udah kita terpaksa ikut ya, dengan kondisi seperti itu kita melaksanakan tugas kita. Hanya dicari masker yang apa? Kan ada masker yang kalau kita bernafas itu bisa kainnya itu turun naik. Ini sangat mengganggu. Tetapi ada juga masker yang agak kaku sedikit sehingga tidak akan mengganggu nafas kita dan suara tetap bisa keluar. Terima kasih. Terima kasih Pak Ernest. Ada sedikit lagi. Kebetulan kita tahu Pak Ernest itu banyak berkecimpung dalam liturgi gereja. Ada beberapa pertanyaan tadi tentang song leader ataupun musik dan mungkin paduan suara. Di mana posisi mereka ini bila kita berbincangkan dan dihubungkan dengan liturgi gereja? Silakan, Om. Baik. Jadi ini juga sebetulnya sangat tergantung dari arsitektur dan tata ruang gereja. Memang kalau secara ideal paduan suara itu adalah dalam tradisi Katolik bagian dari jemaat yang beribadat, bagian dari jemaat yang beribadat. Ya. Maka dimanapun juga mereka ditempatkan harus tetap menjadi bagian utuh dari jemaat yang berhimpun. Jangan sampai ditempatkan sedemikian rupa sehingga seolah-olah ini ada di ruangan tersendiri, terpisah dari jemaat yang berhimpun. Nah, dulu ada kebiasaan di gereja-gereja, saya kira kurnya di balkon. Tetapi sekarang tidak lagi, karena adanya di balkon itu lalu memisahkan dia dari jemaat yang berhimpun. Lalu kemudian yang kedua, dimanapun juga dia tempatnya, harus fungsional bisa dipenuhi. Karena KOR itu berfungsi menyemangati jemaat dalam bernyanyi. Jadi supaya bernyanyi, jemaat bisa bernyanyi dengan indah, dengan bagus, karena ditopang oleh KOR. Kalau KOR, karena tempatnya tidak bisa memenuhi fungsi itu, berarti penempatan KOR itu salah. Lalu KOR itu dimanapun juga tempatnya juga perlu bisa memperindah nyanyian jemaat. Kadang-kadang berdialog dengan jemaat, kadang-kadang nyanyi bersama, dan sebagainya. Nah, itu juga diakomodasi dalam penempatan paduan suara. Tetapi tidak ada aturan harus di sini, harus di sini, harus di sini. Tetapi pertimbangannya semua itu. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Eh, Bapak dan Ibu yang terkasih, mengingat waktu kita hampir mendekati batasnya, kami berterima kasih untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti kami akan usahakan untuk meneruskan kepada ketiga pembicara kita supaya ada diskusi yang lebih lanjut. Dan bahan atau materi dari ketiga pembicara kita tadi telah disampaikan. Jika ada yang belum mendapatkan, bisa menghubungi panitia sesuai dengan nomor WA yang ada di poster Lomba Cipta Lagu Tematik. Terima kasih sekali lagi untuk Saudara Timothy Simanjuntak, untuk Amang Profesor Mauli, terima kasih Amang. Dan untuk Pak Ernest, waktu saya berikan kembali kepada host kita. Terima kasih buat semua peserta webinar. Mohon maaf kita tidak bisa membahas semua pertanyaan yang diberikan oleh para peserta. Masih ada pertanyaan dari mungkin Ibu Christian Spahutar, Ibu Margaret Yonita dari PPGKP Bekasi, dari Stephanie Jessica, dari Pak Indra Barus, dari Meida. Beberapa pertanyaan ini sebenarnya sudah tercakup juga tadi dalam pemaparan daripada peserta, karena pertanyaan yang belum terjawab ini sebenarnya saling terhubung dengan pertanyaan yang terdahulu. Terima kasih. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada semua narasumber atau pembicara kita. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di kemudian hari. Sehat-sehat kita selalu, Tuhan berkati. Baiklah, kami ingatkan lagi kepada semua warga GKPI agar jangan lupa mendaftar untuk Lomba Cipta Lagu Tematik GKPI. Yang kedua, setelah webinar ini nanti akan ada live streaming konser dari BKS Pria Regional 1 Jabodetabek yang juga banyak diisi oleh talent-talent dari para pendeta-pendeta kita. Mari kita sama-sama beramai-ramai menyaksikan dari channel YouTube Wilayah 11. Demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Akhir kata kami ucapkan bila ada penyajian kami atau pelayanan kami yang kurang, kami mohon dimaafkan. Kira-kira mudah-mudahan ke depannya semua bisa berlangsung dengan baik. Untuk menutup acara ini kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Pardi Silalahi selaku pendeta di GKPI Resort Jaya 2. Dipersilakan, teman. Baiklah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akhiri acara ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang berharga ini. Kami boleh mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh BKS Pria Jabodetabek. Tentunya lewat webinar ini, kami semua mendapat pencerahan, pemahaman baru, bagaimana pentingnya nyanyian dan musik gereja sebagai bagian yang tidak terpisah dari peribadahan. Terima kasih ya Tuhan untuk paparan dari saudara-saudara kami, orang tua kami, pembicara hari ini. Mereka telah menyajikan hal-hal baru bagi kami semua, bagi gereja Tuhan. Yang tentunya juga akan sangat berpengaruh besar kepada peserta Lomba Cipta Lagu Tematik GKPI di dalam memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan bagaimana mereka harus menyusun sebuah lagu tematik untuk Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk kami semua. Terima kasih ya Bapak untuk kerjasama yang baik ini.
bahwa pada hari ini panitia, moderator, pembicara, dan warga jemaat telah menunjukkan satu niat yang baik bahwa Gereja Tuhan GKPI merindukan pembaharuan-pembaharuan dalam ibadah, khususnya di dalam nyanyian dan musik gereja. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut. Dan harapan kami lewat lomba cipta lagu tematik GKPI akan hadir lagu-lagu baru yang boleh kami bawakan di tengah-tengah peribadahan dan boleh menjawab kerinduan iman kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Dan pada sore ini nanti setelah webinar ini selesai, akan dilanjutkan juga dengan konser virtual di mana anak-anak Tuhan boleh menampilkan karunia-karunia yang mereka miliki, yang tentunya juga akan memotivasi bagi jemaat Tuhan bahwa salah satu pujian kepada Tuhan di dalam memuliakan nama Tuhan adalah lewat nyanyian pujian itu sendiri. Maka biarlah konser virtual ini berjalan baik. Berkatilah para peserta untuk ini. Berkati panitia, berkati juga para pembicara kami. Semuanya, seluruh warga jemaat, Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh lindungi di tempat masing-masing. Inilah kami Bapa, ampuni kami akan segala kelemahan dan kekurangan kami. Dan doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam, Horas, sayonara, sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali. Sampai jumpa ya. Pak Bagaimana? John, Shalom. Pak Mauli. Selamat Shalom, sore. Prof. Terima Shalom, kasih. Prof. Shalom. Shalom Mamang, mau lihat Mau lihat Sukses untuk panitia ya. Iya, provisiat. ya Mak. Pak Pendeta Novendrik. Krina. Sukses. Krina. Oke, Terima kasih, Wi. bagi Buat semua selamat berjuang untuk jangan lupa donasinya. Lagu ciptaan kita bukan tapi ada notnya. Horas, Semua. Mang Pendeta Dharma. Selamat sore, Mang. Pak Tumbur Sitanggang, jauh-jauh ya dari Kalimantan. Mantap. Pendeta Amang Inang Pendeta Riana di mobil nih. Hati-hati, Iya, Mang. Mang, menuju Rawamangun. Oh, Jangan nyetir ya. Inang Riana ikut juga ya. Oh, mantap ini. Inang Riana mantap lagi. Oke, saya tinggal dulu ya. Telepon dulu. Masih dibuka 5-10 menit untuk bertegur sapa, tidak apa-apa. Ya, untuk bertegur sapa, silakan. Foto bersama. Sampai nyebrangnya berapa? Tiba-tiba ganti. Ayo foto. Oh ya, foto. Tolong diaktifkan. Kalau mau difoto, tolong diaktifkan. Foto-foto. Videonya ya. Untuk yang ingin difoto, tolong diaktifkan videonya untuk kita dapat foto bersama. Kasih untuk ya.
Ini Amang Novendrik agak tengah Amang biar bisa difoto Amang Novendrik wajahnya nyiapin. Ya, langsung ke. Jadi malah berubah Amang. Amang Novendrik. Ah, siap ya. Oke. Sudah. Dibikin real dan lengkap itu. Udah ya. Very good. Cuman banyak yang nggak aktif ya. Pas, iya. Iya. Ya. Nobar. Ada yang bisa melalui rekening yang disebutkan di menu chatting maupun melalui scan QR code ya, kemungkinan ya. Itu bisa menggunakan GoPay, OVO atau uang digital lainnya. Berapapun yang didonasikan, kami sangat berterima kasih. Kalau lebih harap dan gue lupa. Tinggal di scan QR code-nya itu, RIS LCLT. Dan bagi yang membutuhkan e-sertifikat terhadap acara ini, boleh menuliskan namanya dan mengirimkannya ke alamat email yang dipakai buat ini yang mana ya? Bejo, ketik Jo. Bagi yang menginginkan sertifikat bagi yang membutuhkan e-certificate dapat mengirimkan nama lengkap ke email berikut. Jangan jatuh. Oh, Orang yang paling cantik di dunia dari sih, alamat email nih. Halo Inang Riana. Halo. Oke, langsung ya. Kalau boleh Oh, si Doharnya. Jadi Simamora sekali. Halo. Pendeta Edi Simamora. Mau kemana Inang Riana? Kami mau ke Rawamangun, Dek. Rawamangun. Enak banget ya. Rawamangun ya. Enak kali ya, jalan-jalan. Di tengah Covid ya, jalan-jalan ya, Inang ya. Adik. Makin cantik aja Inang ya. Yalah, harus peningkatan terus. Terus.